Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Putri Alvina Duyanti, mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 9321097718 akan menjelaskan materi Kapita Selekta Pendidikan dengan tema Dinamika Tradisi Keilmuan Muslim. Selamat menyaksikan. Pastilah teman-teman tidak asing dengan satu kata ini. Ya, ilmu. Pasti kalian tahu apa itu ilmu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makna dari ilmu secara bahasa. Ilmu atau pengetahuan. Dalam bahasa Arab, ilmu yaitu al-ilm. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, ilmu adalah science. Yang ketiga, dalam bahasa Latin adalah scientia. Yang keempat adalah dalam bahasa Yunani, istilahnya adalah episteme. Semua itu adalah istilah lain dari pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna dari ilmu secara terminologi atau secara istilah. Menurut Lawrence Bagus dalam Kamus Filsafat Kata Tahu atau pengetahuan secara umum menandakan suatu pengetahuan tertentu. Dalam arti sempit, pengetahuan bersifat pasti. Berbeda dengan iman, pengetahuan didasarkan atas pengalaman dan pemahaman sendiri. Jadi, dari keterangan tersebut, bisa kita ketahui bahwa ilmu adalah mencari keterangan tentang kedudukan sesuatu hal atau masalah yang berhubungan dengan sebab dan akibatnya. Oleh karena itu, persangkutan antara sebab dan akibat itu disebut dengan hukum kausalitas. Dari penjelasan sedikit dari saya tadi, kalian tahu kan makna dari ilmu? Meskipun tahu lah ya sebelum-sebelumnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti peristiwa atau fenomena alam gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi memang tidak dianggap fenomena alam biasa pada zaman dahulu. Mereka menganggap dewa bumi yang sedang menggelengkan kepalanya. Demikian juga pelangi atau biang lala. Menurut orang Jawa, pelangi itu adalah sebuah tangga tempat bidadari turun dari surga. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih produktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengajian. Dari proses inilah ilmu berkembang. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin tahu rahasia alam itu. Bagaimana sih kejadiannya? Bagaimana kemajuannya? Dan kemana tujuannya? Pertanyaan inilah yang selalu muncul di kalangan filosof Yunani, sehingga tak heran kemudian mereka juga disebut filosof alam. Filosof-filosof tersebut adalah yang pertama Thales, yang kedua adalah Anaximandros, yang ketiga adalah Herakleitos, yang keempat adalah Parmenides, yang kelima adalah Pythagoras. Poin selanjutnya yaitu perkembangan ilmu dalam Islam. Sebelum diuraikan sejarah perkembangan ilmu dalam Islam, perlu kalian ketahui bahwa sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini sangatlah penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik sampai zaman saat ini.
Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Kalau dilacak, akar sejarahnya justru tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dengan perintah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini dilakukan Jibril kepada Muhammad secara berulang-ulang. Dari kata Iqra inilah, kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dalam pembahasan ilmu dalam Islam, saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama, tentang Islam pada masa klasik. Yang kedua, mengenai ilmu pada masa kejayaan Islam. Yang ketiga adalah masa keruntuhan keilmuan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pada zaman Renaissance. Poin pertama, yaitu tentang perkembangan ilmu pada masa klasik. Masa ini yaitu mulai masa Nabi sampai dengan Khulafaur Rasyidin. Pertumbuhan dan perkembangannya ilmu berjalan dengan begitu pesat seiring dengan tantangan zaman. Selanjutnya, perlu dicatat dalam perkembangan ilmu adalah peristiwa pasca terjadinya Fitnatul Kubro, yaitu muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis, dan pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politik. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa sejak awal Islam, kajian-kajian dalam bidang teologi telah berkembang, meskipun masih dalam bentuk embrio. Embrio inilah yang pada masa kemudian menemukan bentuk-bentuk yang lebih sistematis dalam kajian-kajian teologi Islam. Sebagai contoh, persoalan tentang hukum orang yang melakukan dosa besar, apakah mukmin atau kafir? Masalah kebebasan atau ketidakbebasan manusia dalam menentukan perbuatannya. Tahap penting berikutnya dalam proses perkembangan dan tradisi keilmuan Islam adalah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, seperti unsur budaya Perso-Semitik, khususnya Mazdaisme serta Yahudi dan Kristen. Dan yang kedua adalah budaya Helenisme. Budaya ini mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Islam. Hubungan alam pemikiran Yunani dengan pemikiran awal permulaan Islam telah terjalin. Islam menerima alam pemikiran Yunani sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Poin selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada masa kejayaan Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor intern maupun ekstern. Faktor-faktor yang intern antara lain, ajaran Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap peran akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang kedua adalah peranan penguasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya program penerjemahan secara besar-besaran terhadap literatur-literatur Yunani ke dalam bahasa Arab dengan dukungan serius dari para penguasa. Yang keempat, adanya proses asimilasi budaya yang saling mengisi karena heterogenitas budaya di masa itu. Faktor berikutnya yaitu faktor ekstern. Faktor-faktor ekstern ini antara lain, yang pertama adalah kaum muslimin bertindak toleran dengan membiarkan tradisi keilmuan dari Yunani berkembang pesat hingga beralih kepada kaum muslimin. Yang kedua, adanya penaklukan Alexander Agung yang tidak hanya meraih kekuasaan ke timur hingga Persia dan India, tetapi membawa dampak positif karena kedatangannya serta para penggantinya ke wilayah taklukan menyebarkan ilmu pengetahuan Yunani
sehingga proses transmisi ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang ketiga adalah peran penting Akademi Jundi Shapur yang dibangun setelah Universitas Alexandria dan selama abad ke-6 disamakan dengan ilmu pengetahuan India, Grecian, Suriah, Helenistik, Hebrew, dan Zoroastrian. Yang keempat adalah karya-karya ilmiah kaum Yahudi turut pula memperlancar penyebaran ilmu pengetahuan yang diawali dengan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Hebrew dan Arab. Kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi ilmu pengetahuan. Selain faktor-faktor tadi, pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemudian ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana pada masa itu wilayah-wilayah yang jauh dari kekuasaan Islam masih berada pada zaman kegelapan peradaban. Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid, yang memberikan perhatian begitu besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Dalam kurun ini, proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan sangat pesat. Di masa ini juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi, kedokteran, seperti Siddhanta, buah risalah India yang telah diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Fazari. Pada masa selanjutnya oleh Khawarizmi, Siddhanta ini dibuat versi baru, diterjemahkan, dan diberi komentar-komentar. Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada saat pemerintahan Al-Ma'mun. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait al-Hikmah. Selanjutnya, pasti kalian tidak asing dengan nama ini, Ar-Razi dan Ibnu Sina. Pengaruh Islam yang terbesar terdapat dalam lapangan ilmu kedokteran dan falsafah. Dalam ilmu kedokteran, Ar-Razi yang berada di Eropa dikenal dengan nama Rhazes. Ia mengarang buku tentang penyakit cacar dan campak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Selain itu, ada juga Ibnu Sina, dokter sekaligus seorang filosof yang mengarang ensiklopedia dalam ilmu kedokteran yang terkenal dengan nama Al-Qanun fi al-Tibb. Dalam periode ini juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan masalah keagamaan disusun seperti dalam lapangan hadis, fikih, tafsir, teologi, tasawuf. Ringkasnya, periode ini adalah periode peradaban Islam yang tertinggi dan yang mempunyai pengaruh, sungguh pun tidak dengan secara langsung pada tercapainya peradaban di Barat sekarang. Poin yang ketiga adalah masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Pada abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan dan merupakan catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard, bahwa menjelang abad ke-18, dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah. Pernyataan Stoddard itu menggambarkan begitu dahsyatnya proses kejatuhan peradaban dan tradisi keilmuan Islam dan menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa Barat. Kejatuhan peradaban keilmuan Islam ini disebabkan oleh adanya kesulitan-kesulitan ijtihad dan mistisisme asketik, sehingga tradisi intelektual dan keilmuan di dunia Islam mengalami kemunduran. Proses transmisi ilmu
pengetahuan dalam peradaban Islam tidak lagi menemukan spirit yang pernah tercipta pada abad pertengahan. Yang tersisa hanya warisan kebebasan intelektual dan euforia yang membius umat Islam untuk hanya memahami dan mengenang saja. Namun demikian, proses transmisi ini tetap berjalan sampai saat ini, dengan tumbuh dan bermunculan lembaga madrasah dalam dunia Islam dengan varian ciri dan karakter yang berbeda-beda. Poin terakhir dalam pembahasan perkembangan ilmu dalam Islam ialah perkembangan ilmu pada zaman Renaissance. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma. Nicolaus Copernicus ialah seorang yang menemukan matahari di pusat jagat raya. Dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerakan tahunan mengelilingi matahari. Teori ini disebut heliocentrisme, di mana bumi sebagai pusat jagat raya, bukan bumi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat oleh gereja. Teori Ptolemeus ini disebut geosentrisme yang mempertahankan bumi sebagai pusat jagat raya. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya. Sedangkan di pihak lain, terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai yang terdapat di luar bidang keilmuan. Di antaranya adalah agama. Timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik yang berkulminasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo pada tahun 1633, yang oleh pengadilan agama tersebut dipaksa untuk mencabut pernyataannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Pengadilan Inkuisisi Galileo ini selama kurang lebih 2,5 abad mempengaruhi proses perkembangan Eropa. Dalam kurun ini, para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya. Setelah pertarungan kurang lebih 2,5 abad, maka para ilmuwan mendapatkan kemenangan. Dan sejak saat itu, ilmu memperoleh otonomi dalam melakukan penelitiannya dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mau menyempatkan menonton dan juga mendengarkan penjelasan saya ini. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Sekian dari saya, Putri Alvina Duyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.